Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membahas mengenai negara Singapura yang beranggotakan saya sendiri yaitu Hanif Farizal Akbar dengan NIM 837. Saya Muhammad Noval Mugiarta dengan NIM 840. Saya Jessica Ranggita Septiani Muria dengan NIM 836. Saya Aura Nazari Anggela Fida dengan NIM 838. Saya Alfira Najibah Sofisani dengan NIM 834. Saya Desku Nadia Frisma dengan NIM 839. Saya Purbawisesa Imanta Kasinaga dengan nomor NIM 841. Nama saya Ruli Cipta Ramadan dengan NIM 835. Singapura memiliki bentuk negara yaitu negara kesatuan. Singapura memiliki bentuk negara kesatuan yang dapat dicirikan dengan adanya sistem pemerintahan pusat yang memegang kekuasaan tertinggi dan penuh atas seluruh wilayah negara. Singapura memiliki pemerintahan pusat tunggal dan tidak adanya pembagian konstitusi. Selain itu, Singapura juga memiliki kekuasaan parlemen terpenuh dan konstitusi tunggal. Pemerintahan Singapura adalah republik dengan sistem pemerintahan yang parlementer, dengan kepala negara yaitu presiden yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Kepala negaranya adalah Perdana Menteri yang bertugas menjalankan sistem pemerintahannya sehari-hari. Bentuk negara Singapura adalah parlementer, yaitu eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Jadi kesimpulannya adalah sistem pemerintahan Singapura adalah republik dengan bentuk pemerintahan yang parlementer. Sistem pemerintahan Singapura. Sistem pemerintahan Singapura adalah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unicameral Westminster seperti Inggris. Singapura memiliki kepala negara yaitu presiden dengan fungsi utama seremonial dan lambang nasional, serta kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri yang memimpin kabinet yang memegang kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen Singapura adalah badan legislatif tunggal atau unicameral yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum setiap 4 tahun. Memiliki fungsi membuat undang-undang, anggaran, dan mengawasi pemerintahan. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung yang terdiri dari pengadilan banding dan pengadilan tinggi. Sistem ini juga didukung oleh adanya pemisahan kekuasaan antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Singapura menjalankan sistem multipartai, tetapi Partai Aksi Rakyat adalah partai dominan yang memerintah sejak kemerdekaan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat setiap 6 tahun. Namun, kekuasaan eksekutif lebih banyak dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Sistem ini memungkinkan kontrol parlemen yang kuat terhadap kabinet dan tanggung jawab yang jelas walaupun kabinet bergantung pada dukungan mayoritas parlemen untuk bertahan. Kekuasaan Singapura menganut pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Teori ini dinamakan trias politika. Menurutnya, pembagian kekuasaan perlu dibagi-bagi, yang kemudian dikenal sebagai gagasan pemisahan kekuasaan negara. Singapura membagi kekuasaannya menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai yudikatif di Singapura, jadi sistem yudikatif di Singapura terdiri dari pengadilan-pengadilan independen yang tidak terpengaruhi oleh pihak eksekutif maupun legislatif. Jadi sistem yudikatif di Singapura terdiri dari pengadilan agung, pengadilan tinggi, pengadilan distrik, dan pengadilan khusus. Ketua yudikatif Singapura yaitu Ketua Hakim Agung. Dan yudikatif Singapura bertanggung jawab atas kestabilan politik dan kestabilan negara. Hakim-hakim di Singapura diangkat langsung oleh presiden dan mereka memberi peranan tentang perlindungan hukum dan penegakan hak asasi manusia di Singapura. Eksekutif. Di Singapura, kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang terpilih dari Partai Tindakan Rakyat, People Action Party atau PAP yang memenangkan pemilihan umum. Pemerintah Singapura terdiri dari beberapa kementerian yang dipimpin oleh menteri-menteri yang ditunjuk oleh Perdana Menteri. Setiap menteri bertanggung jawab atas tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan wilayah kerjanya masing-masing, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan keuangan. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Kabinet Singapura didukung oleh beberapa badan pemerintah dan institusi, seperti Badan Keamanan Dalam Negeri, Internal Security Department, Badan Keamanan Eksternal, External Security Department, Dewan Ekonomi Nasional, National Economic Council, dan Badan Pendidikan Singapura, Singapore Education Board. Pemerintah Singapura terkenal dengan gaya kepemimpinan yang kuat dan efektif,
serta fokus pada pengembangan ekonomi dan kemakmuran rakyatnya. Selain itu, mereka juga terkenal dengan kebijakan-kebijakan publiknya yang inovatif dan progresif, seperti Smart Nation Initiative yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Singapura. Parlemen Singapura adalah badan legislatif yang bekerja sama dengan Presiden Singapura dan terdiri dari beberapa anggota parlemen yang terpilih. Yang pertama ada anggota parlemen non-daerah dan yang kedua ada anggota parlemen nominasi. Pada saat terjadinya pemilihan umum pada tahun 2025, setelah itu terdapat ada 97 anggota yang terpilih dari Partai Politik Aksi Rakyat dan juga Partai Politik Buruh. Badan legislatif sendiri memiliki kekuasaan, yaitu untuk membuat undang-undang dan juga mendapat persetujuan dari Presiden. Dalam hal ini, Presiden memiliki peran untuk menyetujui rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemilihan yang ada di negara Singapura. Yang pertama, pemilihan presiden. Pemilihan presiden dilakukan setiap 6 tahun sekali dengan sistem press to post. Calon presiden harus melalui syarat ketat dan mendapatkan sertifikat kelayakan dari Komite Pemilihan Presiden. Lalu yang kedua ada sistem pemilihan parlemen. Sistem pemilihan parlemen dilakukan 5 tahun sekali dan anggota parlemen terdiri dari 97 kursi. Sistem pemilihan parlemen terdiri dari 2 jenis konstituensi. Yang pertama ada single member konstituensi, yaitu 1 anggota parlemen dipilih dari setiap distrik. Lalu yang kedua ada group representation constituency, yang dimana memilih calon anggota parlemen yang terdiri dari 2-6 orang, yang setidaknya 1 orang terdiri dari anggota minoritas. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.